Jadi yang Ibu Erni bacakan tadi adalah kalau kita hidup menurut daging, siapa yang tidak hidup menurut daging? Kita semua masih ada dagingnya, masih bernapas, ya pasti. Tapi kehidupan kita yang bisa mengalahkan kedagingan kita adalah siapa? Roh Kudus. Kalau relasi kita dengan Tuhan bisa rutinitas, maka kita bisa mengalahkan kedagingan kita itu. Siapa yang tidak pernah cemburu? Pernah cemburu? Sedangkan suami istri biasa cemburu. Pernah cemburu dengan Padoro? Ya, Padoro pernah cemburu, apalagi Padoro pasti pernah cemburu. Karena kalau saya keluar dari ini, kau telepon 10 kali. Dan kau sudah dari mana ya? Ya, kecemburuan di hati itu pasti ya. Itu di mana-mana, di komunitas selalu ada, tidak bisa. Makanya kita selalu harus menyempurnakan diri, berelasi dengan Tuhan supaya kita bisa mengalahkan kecemburuan dan lain-lain sebagainya. Ya, oke? Ya, jadi ketika kita bisa mengalahkan kedagingan kita, pasti kita sudah upgrade lagi. Ya, jadi seperti ini. Yang itu tadi yang sudah biasa-biasa ya. Yang biasa kita yang halus-halus tapi jarang orang mengubris masalah itu, menjadi batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan. Apa di sananya ada batu di sini ya? Dari paling dari dia cekal dengan saya, dia paling memang batu supaya itu biar dapat ya. Terkadang di komunitas kan seperti itu, batu sandungan. Batu sandungan itu kadang kamu contohnya, coba itu ibu sebelum ibu Heni, ini minggu sudah BR dengan pinggang, minggu depan dia lagi, tidak ada orang lain juga. Biasanya seperti itu, ya. Tidak ada orang lain juga, kenapa itu terus? Ya, bagaimana Pak Dodo? Harus ganti-ganti. Jadi minggu depan kau yang kecuali tidak ada orang bisa sekali, tapi kau yang setengah mati harus ada kader supaya kita tidak setengah mati dan tidak menjadi batu sandungan. Apalagi kira-kira yang biasa menjadi batu sandungan? Ya, apa kira-kira? Apa yang aku paling tahu tuh? Batu sandungan. Mencela penampilan. Saya suka sekali tepuk tangan untuk dulu. Ini dirigen, atau biasa dirigen. Pemasmur ini bukan kalian. Saya kan TTK, jadi saya bisa lihat. Aduh, kalau dirigennya sudah pakai rompi ini tuh pastor punya mama tinggal begini betul. Betul, saya tidak enak karena kan ada dirigennya pakai rompi ini. Itu sudah menjadi batu sandungan. Pastor sudah lupa itu khotbah. Apa ya? Jadi kalau kita juga coba kalau saya di sini pakai rompi, pasti menjadi batu sandungan buat ini bapak-bapak. Saya menjadi batu sandungan. Dia tidak dengar firman-Nya, dia lihat saya punya penampilan, ya. Jadi hal-hal yang kecil begini. Tadi saya Ibu bawa pakai baju ini ke Ibu. Tidak apa-apa, yang perlu di paling depan kalau pastor. Kalau saya tidak hal-hal yang kecil begitu kadang menjadi persoalan, membuat orang lain terganggu jiwanya, ya. Jadi kalau saya lihat Ibu Bernadette selalu bagus di daerah, tapi ada itu dirigen aku sudah bagi saya biasanya saya dari pastor Markus. Saya biasa tahu karena saya di depan. Karena dari depan. Iya, jadi ya itulah contoh-contoh batu kita jangan menjadi batu sandungan. Kalau tinggal terus saya bawa firman terus tiap minggu kan, kenapa Pak Bahar kamu tidak ada orang datang? Kenapa dia terus? Seperti begitu. Jadi harus kita memberi kesempatan kepada orang supaya kita tidak menjadi batu sandungan.